Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa bersemangat ya. Hari ini kalian sudah melaksanakan tryout Bahasa Indonesia dan PPKN. Tentunya dengan persiapan yang matang dan dengan sinau bareng Motivi, kalian pasti lancar dalam mengerjakan. Semoga hasilnya memuaskan. Nah, sahabat Motivi, kali ini kembali bertemu lagi dengan Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi dalam sinau bareng untuk mempersiapkan tryout ujian sekolah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sahabat Motivi sudah siap? Mari segera kita ikuti sinau bareng Motivi. Materi sinau bareng Motivi akan saya mulai dengan pembahasan tentang simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa simbiosis yang sudah saya sebutkan tadi? Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Berikutnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Nah, untuk memperjelasnya akan disampaikan contoh simbiosis. Contoh-contoh simbiosis mutualisme. Jadi kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Contoh yang pertama, kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan untuk mendapatkan sari makanan dari bunga. Namun, bunga juga mendapatkan keuntungan atau manfaat berkat adanya hubungan atau simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah bisa membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi keduanya antara kupu-kupu dan bunga atau lebah dengan bunga itu saling menguntungkan. Contoh kedua simbiosis mutualisme adalah hubungan antara bakteri Rhizobium leguminosarum dengan tanaman polong-polongan. Kedua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan. Bakteri Rhizobium bisa mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan dan tanaman polong-polongan bisa mendapatkan keuntungan tanah di sekitar Rhizobium leguminosarum ini menjadi subur sehingga keduanya saling menguntungkan. Berikutnya, contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah manusia dengan bakteri E. coli.
dengan adanya bakteri E. coli yang ada di usus besar, manusia menjadi diuntungkan dengan proses pembusukan yang ada di usus besar itu menjadi cepat. Sedangkan bakteri E. coli sendiri juga mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Baik, menuju ke contoh simbiosis komensalisme. Salah satu organisme untung dan organisme lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Seperti halnya pada anggrek dan pohon mangga. Pohon anggrek yang menumpang atau tinggal menempel di pohon mangga ini mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya bisa menempel, bisa mendapatkan sinar matahari, air, dan zat-zat hara yang diperlukan untuk fotosintesis. Namun, anggrek ini tidak mengambil makanan dari pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek yang menempel ini. Contoh kedua, simbiosis komensalisme. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau juga ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti ini, sisa makanan hiu yang berupa remeh-remeh yang dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena terhindar dari predator. Sementara kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu pun juga tidak diuntungkan. Contoh ketiga simbiosis komensalisme adalah hubungan antara rayap dengan protozoa berflagela. Dalam kasus ini, protozoa berflagela hidup di dalam saluran pencernaan rayap dan pencernaan selulosa dari kayu untuk kemudian menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna. Protozoa berflagela akan mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut karena dapat berlindung di dalam tubuh rayap, sementara rayap tidak akan mendapatkan pengaruh apa-apa. Itulah tadi contoh simbiosis komensalisme. Sahabat Motivi, kita menuju ke contoh simbiosis amensalisme. Simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup yang satu itu rugi dan makhluk hidup yang lain itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Terjadi pada yang pertama, alga dinoflagellata dengan fitoplankton. Dinoflagellata menghasilkan senyawa yang menyebabkan kematian pada fitoplankton dan juga kematian pada binatang laut lainnya. Dinoflagellata menyebabkan air laut menjadi kemerah-merahan, mengganggu makhluk hidup yang ada di laut. Bagi fitoplankton dan hewan laut lainnya, ini jelas merugikan. Namun bagi dinoflagellata sebenarnya tidak mengalami kerugian dan juga tidak diuntungkan dari terjadinya hal ini. Contoh kedua, simbiosis amensalisme adalah hubungan pohon pinus dengan tumbuhan lain. Pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa, yaitu senyawa alelokimia yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Jadi jarang kita temui ada pohon lain yang hidup di dekat pohon pinus karena pohon pinus ini merugikan bagi makhluk hidup atau tumbuhan lain yang tinggal di situ. Mengapa tidak bisa hidup di sekitar
pohon pinus? Karena senyawa alelokimia ini bisa mengganggu proses pertumbuhan, mengganggu perkecambahan dan perkembangan tumbuhan lain. Nah, contoh berikutnya masih simbiosis amensalisme, yaitu hubungan antara brokoli dengan kembang kol. Brokoli di sini mempunyai residu yang dapat menyebabkan penyakit layu pada tumbuhan atau tanaman sayur termasuk kol. Nah, dalam hal ini tentunya pihak yang dirugikan adalah kembang kol, sementara brokoli tidak mendapatkan pengaruh apapun. Contoh simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lain dirugikan. Ini terjadi pada parasit dengan inangnya. Berbagai mikroorganisme penyakit yang hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan bersifat parasit. Parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia atau hewan ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa pada inangnya, justru merugikan. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk menggigit, menghisap darah manusia, bahkan membawa berbagai macam penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Bagi manusia ini merugikan, dan bagi nyamuk hubungan ini menguntungkan karena bisa mendapatkan makanan. Contoh ketiga simbiosis parasitisme adalah sapi dengan cacing hati. Sapi dirugikan dengan adanya cacing hati, dan cacing hati mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan makanan dari sapi. Itulah contoh simbiosis parasitisme. Materi bareng Motivi berikutnya adalah adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk bisa bertahan hidup dengan baik. Kaktus memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya dan juga agar bertahan hidup di daerah panas atau kering untuk mengurangi penguapan. Mawar memiliki duri yang tajam pada bagian batang untuk melindungi diri dari pengganggunya. Durian memiliki duri yang tajam pada kulitnya, dengan begitu buahnya sulit dimakan oleh hewan pemangsa. Buah-buahan yang masih mentah memproduksi getah. Ini berguna untuk melindungi diri dari pemangsanya, di mana getah tersebut akan melekat pada hewan pemangsanya sehingga bagian tubuh hewan tersebut terkena getah dan akan rusak. Bambu melindungi diri dari musuh atau pengganggunya dengan bulu-bulunya yang akan menimbulkan rasa gatal. Sahabat Motivi, kita menuju ke pembahasan pelestarian tanah. Tanah perlu dilestarikan agar tidak gersang dan membawa manfaat. Bagaimana cara pelestarian tanah? Pelestarian tanah bisa dilakukan dengan 1. Menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk memang bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah. Akan tetapi, jika penggunaannya berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah
dan air oleh zat kimia. Penggunaan pupuk yang baik itu secukupnya, dan ada pupuk yang aman, yaitu pupuk organik seperti pupuk kompos yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan, dan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Pelestarian tanah yang kedua yaitu membuat sengkedan atau terasering pada tanah miring. Tujuannya untuk mencegah erosi. Pelestarian ketiga yaitu mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk mengurangi kerusakan tanah akibat sinar matahari, longsor, dan banjir. Pelestarian tanah yang keempat yaitu dengan penghijauan pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanahnya tidak menjadi gersang. Kelima, yaitu penertiban pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, karena dapat mencemari tanah, air, dan udara. Rantai makanan ekosistem laut. Di laut ada berbagai macam hewan, dari fitoplankton sampai ikan yang besar juga pengurai. Nah, kita akan membahas rantai makanan pada ekosistem laut. Urutan makan dimakan pada ekosistem laut terjadi dengan skema seperti pada gambar. Ada fitoplankton yang sebagai produsen atau pembuat makanan. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu. Zooplankton kemudian dimakan oleh konsumen dua, yaitu ikan kecil, dimakan lagi ikan kecil oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi, kemudian paus bergigi mati diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya hasil penguraian paus bergigi yang mati tadi akan diserap oleh fitoplankton sebagai makanan. Berputar seperti itu rantai makanan pada ekosistem laut. Sehingga bila kita buat bagan, bisa kita sebutkan bahwa yang pertama fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, dan pengurai. Itulah rantai makanan ekosistem laut. Sahabat MOTV, kita akan sinau materi metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, dengan kata lain, metamorfosis itu urut-urutan hewan kecil sampai hewan dewasa. Terdapat dua jenis metamorfosis pada hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan sempurna karena bentuk larva atau saat kecil itu jauh berbeda bentuknya dengan saat dewasa atau imago. Tahapan yang dilalui metamorfosis sempurna itu ada 4. Telur, larva, pupa atau nimfa, dan imago. Contohnya terjadi pada metamorfosis katak, nyamuk, lalat,
dan kupu-kupu. Adapun metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada serangga itu ada 3 tahapan saja, yaitu telur, nimfa, dan imago. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna tidak ada fase larvanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sama. Hanya saja ketika baru lahir itu kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa dengan sama. Contohnya belalang, kepi, rayap, kutu daun, jangkrik, dan capung. Itu pembahasan tentang metamorfosis. Fungsi bagian tumbuhan. Pada gambar kita ketahui ada bagian-bagian tumbuhan, mulai dari bawah ada akar, ada batang, daun, bunga, buah. Nah, apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Selain itu juga bisa menunjang berdirinya tumbuhan. Akar juga bisa dipakai oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang. Batang sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Batang juga berfungsi sebagai jalur translokasi zat penyokong pada tumbuhan. Fungsi daun. Daun sebagai tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Selain itu, daun juga tempat penguapan air, tempat alat pernafasan pada tumbuhan. Daun juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Fungsi bunga. Bunga berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Adapun fungsi buah yaitu untuk melindungi biji. Selanjutnya, buah juga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Kita lanjutkan Sinau bareng Motivi dengan pembahasan sistem pernafasan serangga. Serangga yang akan kita bahas nanti ada 2, yaitu kupu-kupu dan belalang. Bagian pernafasan kupu-kupu dan fungsinya. 1. Trakea. Trakea merupakan pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Alat pernapasan yang kedua adalah spirakel. Fungsinya yaitu sebagai lubang aliran masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah sistem pernafasan pada kupu-kupu. Sistem pernafasan pada belalang memiliki alat pernafasan diantaranya trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Kemudian bermuara pada stigma. Belalang punya stigma. Apa itu stigma? Yaitu lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan kiri. Stigma
berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Belalang juga mempunyai air sacs atau kantung-kantung udara. Fungsinya yaitu sebagai kantung penyimpanan oksigen. Sama halnya dengan kupu-kupu, belalang juga punya spirakel. Fungsinya yaitu sebagai lubang aliran masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Silakan bisa diamati gambarnya. Bagian dari sistem pernapasan belalang. Sahabat Motivi, sekarang kita sinau sambil bernyanyi ya. Nyanyian ini bisa dipakai untuk belajar dan mengingat-ingat tentang materi vegetatif alami pada tumbuhan. Cocor bebek dengan tunas-tunas adventif, tebu bambu pisang dengan tunasnya, wortel umbi akar, kentang umbi batang, bawang dengan umbi-umbi lapisnya, jamur spora, stroberi gragih, jahe lengkuas kencur dengan rizoma. Cocor bebek dengan tunas-tunas adventif, tebu bambu pisang dengan tunasnya, wortel umbi akar, kentang umbi batang, bawang dengan umbi-umbi lapisnya, jamur spora, stroberi gragih, jahe lengkuas kencur dengan rizoma. Nah, sahabat Motivi, setelah kita sinau sambil bernyanyi vegetatif alami, kita akan lanjutkan ke pembahasan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Contoh 1. Mencangkok atau cangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuhan dari batang yang diberi tanah dan dibungkus. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan stek. Stek adalah menumbuhkan akar dari batang yang ditanam. Contohnya, tumbuhan singkong, mawar, rosemary, lavender merupakan contoh-contoh tumbuhan yang ketika menanam cukup ditancapkan saja atau stek. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah menempel atau okulasi, yaitu menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Misalnya jeruk nipis, kakao, belimbing itu bisa dikembangbiakan dengan okulasi atau menempel. Perkembangbiakan yang keempat masih vegetatif buatan, yaitu dengan mengenten atau sambung pucuk, yaitu mendapatkan tanaman baru dengan cara menyambung batang tanaman satu dengan tanaman lain. Vegetatif buatan yang kelima adalah merunduk. Merunduk ini adalah menumbuhkan akar dari batang yang dirundukkan. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, dan apel. Fungsi organ pencernaan manusia. Pencernaan manusia yang
meliputi mukerlaus habenus, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus mempunyai fungsi masing-masing. Mulut berfungsi tempat masuknya makanan serta udara. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan dari mulut menuju lambung. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas juga merupakan bagian dari alat pencernaan yang berfungsi memproduksi enzim untuk pencernaan. Ada hati sebagai penawar racun dan obat penyeimbang gula serta mengatur kadar gula dalam darah. Kantong empedu mempunyai fungsi menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Lalu apa fungsi lambung? Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan, baik secara mekanik maupun dengan bantuan enzim atau kimia. Usus halus berfungsi sebagai tempat pencernaan tahap lanjutan, yaitu menyerap nutrisi dalam makanan. Sedangkan usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Terakhir, anus mempunyai fungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Enzim pencernaan. Pada kelenjar air liur terdapat jenis enzim pencernaan petialin atau amilase. Fungsinya mencerna amilum menjadi maltose. Lambung. Terdapat enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin mengubah kaseinogen menjadi kasein, asam klorida membunuh kuman atau bibit penyakit. Pankreas. Jenis enzim pencernaan yang ada pada pankreas adalah tripsin, lipase pankreas, amilase, dan karbohidrat. Tripsin mengubah protein menjadi pepton atau polipeptida. Lipase mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mengubah amilum menjadi disakarida. Karbohidrat mencerna amilum menjadi maltose. Pada usus halus ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Peptidae mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Motivi lanjut ke sinau tentang jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung yang berada di antara paru-paru, di tengah dada,
tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Ini mempunyai beberapa bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi atau atrium yang bagian kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Pada ruang bilik atau ventrikel yang ada dua bagian juga, ada bilik kanan dan bilik kiri mempunyai fungsi masing-masing. Bilik kanan memiliki fungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Tetap semangat ya sahabat Motivi. Kita akan lanjutkan sinaunya tentang sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi berdasarkan sifat geraknya dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis adalah persendian yang tidak memperbolehkan adanya pergerakan. Contohnya tulang tengkorak. Kemudian antar segmen pada tulang belakang. Sedangkan sendi diartrosis adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Ini ada banyak macamnya. Ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Nah, apa itu sendi peluru, pelana, putar, luncur, engsel, dan contoh-contohnya akan segera kita lanjutkan pembahasannya. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya, hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Hubungan antara tulang paha dengan pergelangan panggul merupakan contoh sendi peluru. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Contohnya, hubungan tulang telapak tangan dan jari tangan. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau berotasi. Contohnya, hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Sendi luncur. Sendi yang memungkinkan adanya gerakan rotasi pada satu bidang datar. Contohnya, hubungan tulang pergelangan kaki. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan pergerakan satu arah saja. Contohnya, sendi siku antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Benda dan penyusunnya. Hubungan antara sifat benda dengan bahan penyusunnya. Misalnya ada bahan benang. Bahan benang yang terbuat dari kapas atau juga dari bahan sintesis. Benang terbuat dari kapas lebih kuat dibandingkan dengan benang yang terbuat dari nilon atau bahan sintesis. Benang berfungsi untuk menjahit, menyulam, atau menerbangkan layang-layang. Benang juga dipintal menjadi kain. Nah, kain ini bisa dibuat dari serat tumbuhan dan serat hewan.
Kain terbuat dari serat alami, juga dari serat sintesis. Misalnya kapas, kapuk, kulit batang rami, wol, dan sutra itu merupakan serat alami. Lanjut ke kertas. Kertas yang terbuat dari kayu diperoleh dengan cara mengolah kayu menjadi bubur. Selanjutnya dari bubur kertas itu diolah bisa menjadi kertas, yang mana sifat-sifat kertas mudah menyerap air, mudah robek. Sahabat MoTV, kita lanjutkan sinaunya dengan materi perubahan wujud benda. Ada benda cair, padat, dan gas. 3 macam benda tersebut ketika dipanaskan atau menerima panas akan mengalami perubahan wujud, termasuk juga apabila melepaskan panas atau melepaskan kalor juga akan berubah wujud. Nah, sahabat MoTV bisa lihat pada bagan yang ditampilkan. Perubahan wujud dari cair menjadi padat namanya membeku. Sebaliknya, dari padat menjadi cair namanya mencair. Seperti halnya contohnya es batu yang dibuat dengan dimasukkan kulkas itu namanya membeku. Sedangkan es batu yang dikeluarkan dari kulkas lama-kelamaan akan menjadi air namanya mencair. Benda cair menjadi gas. Benda cair menjadi gas namanya menguap. Adapun dari gas menjadi cair namanya mengembun. Sedangkan zat padat bisa menjadi zat gas dengan istilah menyublim. Sebaliknya dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Ini terjadi pada pembuatan kapur barus. Kapur barus itu dibuat dengan cara mengkristal. Sedangkan pemanfaatan kapur barus yang diletakkan di almari pakaian itu yang semula padat menjadi gas dengan istilah menyublim. Itu tadi tentang perubahan wujud benda cair, padat, dan gas. Pengaruh gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Dengan adanya gaya mempunyai pengaruh terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Ketiga, mengubah kecepatan benda bergerak. 4. Mengubah arah gerak benda. Yang kelima, mengubah bentuk benda. Energi alternatif. Energi alternatif itu apa? Adalah istilah untuk menjelaskan tentang pemilihan sumber energi baru dan meninggalkan energi konvensional. Siapa yang akan menggunakan energi alternatif? Tentunya kita semua. Energi alternatif tidak akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Jadi, kita juga akan menjaga
ekosistem. Kapan energi alternatif digunakan? Mulai dari sekarang, karena semakin lama cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan semakin menipis. Lalu, mengapa memakai energi alternatif? Jika cadangan sumber daya alam sudah habis, kita akan kehabisan energi atau akan terjadi kelangkaan energi. Makanya, perlulah energi alternatif. Di mana dapat memperoleh energi alternatif? Ya, di alam. Contohnya, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, bahan bakar bio, dan lain-lain. Itu adalah contoh energi alternatif. Lalu bagaimana cara penggunaan energi alternatif? 1. Matahari. Matahari yang punya energi panas bisa digunakan untuk listrik dengan alat solar cell atau panel surya. Selain itu, matahari juga dipakai untuk pengeringan. 2. Angin atau energi gerak bisa dipakai untuk pembangkit listrik, yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, dengan cara memutar kincir angin. Angin juga bisa digunakan untuk menggerakkan perahu layar. 3. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, yaitu dengan memutar turbin atau generator. 4. Panas bumi sebagai sumber energi alternatif panas atau geotermal. 5. Gelombang air laut pasang. Ini dimanfaatkan atas dasar energi gerak. Misalnya dipakai untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut. 6. Teknologi sampah atau biomasa. Bersumber dari limbah seperti cangkang, dari cangkang sawit, dari sekam padi, dari tongkol jagung. Juga dari kotoran hewan bisa dipakai sebagai biogas. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada 3, yaitu dari sebelah kiri ada rangkaian listrik seri atau sejajar. Yang kedua ada rangkaian listrik paralel atau berderet. Kemudian ada rangkaian listrik campuran. Pada rangkaian listrik seri dan paralel bisa kita lihat baik resistor, lampu maupun baterai disusun secara berbeda. Untuk yang seri disusun secara sejajar, adapun paralel disusun secara berderet. Nah, sekarang yang akan kita perdalam adalah pada rangkaian listrik campuran. Kali ini kita akan aplikasikan ke penggunaan saklar. Ada S1 saklar 1, ada S2 saklar 2, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan lampu 5. Baik, ketika S1 dan S2 dibuka dalam artian diputus, dibuka, maka kesemua lampu akan mati atau padam. Sedangkan bila saklar 1 dan 2
semua sama-sama ditutup, dalam arti disambung, maka kesemua lampu akan menyala. Lalu bagaimana bila salah satu saklar dibuka atau yang satu ditutup? Ya, misalnya saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup. Maka yang terjadi, karena saklar 1 dibuka, maka putus ke semua arusnya, ke semua lampu tidak bisa menyala. Adapun ketika saklar 2 dibuka, saklar 1 ditutup, yang terjadi lampu 4 dan lampu 5 menyala, lampu 1, 2, 3 akan padam. Itulah penjelasan terkait dengan rangkaian listrik. Sahabat Motivi, tetaplah bersemangat. Kita harus ingat bahwa kesuksesan itu butuh perjuangan. Masih bersama Sinau bareng Motivi. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang daur air. Kita bisa amati pada gambar, ketika di siang hari matahari menyinari laut, menyinari air, akan menyebabkan terjadinya penguapan atau evaporasi. Proses penguapan air yang berada di permukaan bumi, itulah evaporasi. Air laut menguap menuju ke langit dan membentuk awan. Selanjutnya, selain dari permukaan laut, juga terjadi transpirasi karena ada penguapan yang terjadi pada jaringan tumbuhan. Pada jaringan tumbuhan yang terdapat air juga akan menguap karena terpanasi oleh sinar matahari, akan bersama-sama menjadi awan. Awan selanjutnya mengalami kondensasi atau berubah menjadi partikel-partikel es. Partikel-partikel es ini akan turun menjadi air hujan yang dikenal dengan istilah presipitasi. Air hujan ini akan kembali ke laut, akan juga meresap di dalam tanah. Resapan air ke dalam tanah dikenal dengan istilah infiltrasi, dan juga akan bermuara ke laut. Dari laut akan terjadi daur air yang serupa. Itulah proses terjadinya air. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Ketika kita melakukan praktikum di rumah, kita melakukan seperti gambar nomor 1, membuktikan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Gambar kedua menunjukkan bahwa sifat cahaya menembus benda bening. Gambar ketiga menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Adapun sifat cahaya pada gambar keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya. Ya, kita ke materi yang terakhir tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus.
Gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan di saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari saja. Sedangkan gerhana matahari cincin ialah gerhana matahari yang terjadi apabila piringan bulan pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Ya, itu terkait penjelasan dengan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Tipe gerhana bulan ada 3. Ada gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Gerhana bulan penumbra terletak ketika bulan berada pada bayangan penumbra, sedangkan gerhana bulan sebagian dikala bulan terletak di antara bayangan penumbra dan bayangan umbra. Sedangkan posisi bulan yang tepat pada bayangan umbra terjadi gerhana bulan total. Nah, itu tadi pembahasan tentang gerhana bulan. Nah, sahabat Motivi, selesai sudah sinau bareng kali ini. Kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk mempersiapkan tryout ujian sekolah. Semoga tryout kalian besok bisa berjalan lancar dan menuai hasil yang memuaskan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.